Ya. Cara mencegah dan mengobati. Cara mencegah, 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik sampai bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor. 3. Hindari kontak langsung dengan yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Mensterilkan permukaan benda yang sering disentuh. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin dengan tisu. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 8. Kenakan masker dan obat-obatan. Cara mengobati penyakit COVID-19. 1. Merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit. 2. Memberi obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar vitamin tubuh. 5. Minum suplemen vitamin, rajin olahraga, memakan yang sehat dan bergizi. Dampak positif dan negatif dalam lingkungan sekitar. Dampak positif, 1. Berkurangnya pembakaran bahan bakar minyak. 2. Berkurangnya transportasi dan aktivitas industri. 3. Berkurangnya tekanan pada bidang pariwisata. Dampak negatif, 1. Bertambahnya limbah medis. 2. Bertambahnya produksi sampah perkotaan. 3. Berkurangnya aktivitas daur ulang. Pesan-pesan. Pesan untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19, mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini bersatu padu, bergotong royong, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasi COVID-19. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan banyak negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk mengatasi pandemi ini. Tetaplah optimis, bersabar, tetap disiplin berada di rumah, mengikuti himbauan pemerintah, belajar di rumah, selalu berolahraga dan berjemur di pagi hari, selalu mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, dan terus berdoa agar wabah COVID-19 cepat berakhir. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal, dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Iya, mau tanya apa? Mau tanya, apa sih yang nyebabin maraknya aksi kenakalan remaja di akhir-akhir ini? Materi di COVID aja, Nat. Nat, salah, Nat. Lihat aja curang sih. Apaan sih? Yang COVID. Oke. Maaf ya, Casna. Saya mau menanyakan, bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi? Sabar. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Angel jawab. Oke.
orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, kayak demam, batuk, sama pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya beda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasikan masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, bisa. Ada pertanyaan lain? Gua. Ya, silakan. Apakah COVID-19 pada anak berbahaya? Adi jawab. Gue nanya aja. Yang jawab, Pak. Oke. Angka kejadian COVID-19 pada anak menurut laporan WU, DKK pada tahun 2020 melaporkan bahwa pada kelompok usia 10-19 tahun terdapat 549 per 72.314% kasus, sedangkan kelompok usia kurang dari 10 tahun sebanyak 416 per 72.314 atau 0,9% kasus, sehingga pada saat ini anak merupakan kelompok dengan angka kejadian COVID-19 paling rendah. Bisa diterima. Bisa diterima. Lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya, apa sih sebenarnya virus corona dan COVID-19? Austin jawab. Enggak, Aziza aja. Aziza ada enggak? Ada. Jawab Aziza. Di grup ada kan? Gimana? Virus corona adalah sebutan untuk berbagai jenis virus dari keluarga Coronaviridae. Virus ini umumnya ditemukan pada hewan, namun beberapa jenis dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada manusia seperti acute respiratory syndrome (SARS) dan mild respiratory syndrome (MERS). Jadi contoh virus corona yang sempat mewabah beberapa tahun lalu, sementara itu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali ditemukan pada 31 Desember lalu. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Penutupan, Jel. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sama.